kan ada mantan pasien nih ya. Itu kalau operasi amandel itu gimana? Amandelnya diangkat, dipotong atau gimana? Iya diangkat, diambil. Berarti nggak punya amandel? Nggak punya, udah nggak ada. Oh, kosong nih. Oh kosong ya? Udah langsing, udah ramping dia nggak ada. Kalau kita masih ada ya? Ya ada dong. Masih ada. Nah itu apa ya perbedaannya jadi gimana dong untuk orang-orang yang nggak punya amandel dengan orang yang punya amandel? Kalau dulu sih Mbak yang tak rasakan ya, karena memang ini saksi matanya nih yang tak suruh meriksa juga. Iya. Kalau habis operasi tak lihat Mbak. Mbak sek merah Mbak. Maksudnya itu dulu tuh sebelum putih-putihnya. operasi itu memang besar memang Mbak kayak itu pentol udah mau gitu ya. menempel gitu juga. Udah besar. mau menyatu iya, ya. menyatu Udah gitu. mau nyatu gitu. Terus udah dioperasi udah nggak ada, udah kayak plong gitu. Jadi dulu belum dioperasi tuh kayak makan tuh kayak ganjil gitu loh, kayak ada yang kayak nepak-nepak gitu Mbak. terus juga kayak ada kayak yang di situ kayak ada kayak sesuatu gitu yang kayak gitu loh Mbak, kalau nelen tuh loh kayak Iya. dia tuh kayak ikut gitu. Berarti harus lembut nggak? Nggak harus lembut sih, makan nasi biasa itu aja kerasa, jadi kayak ganjel gitu. Terus makanya aku bilang tadi kan waktu makan seledri itu kayak ada yang nyangkut di sini. Seledri ya Allah, tipis. Jadi pas sebelum operasi kayak gitu, pas sudah dioperasi sekarang makan enak sudah, nggak ada yang ganjel, nggak apa gitu, enak. Oh enak ya, Saja gitu. langsung plong gitu ya. Langsung plong gitu aja apa? Setelah operasi ini sering batuk pilek terus Apa panas, demam. Karena masih 1 bulan ya, enggak sih? Oh justru ngerasa lebih sehat. Ngerasa enak aja, udah makan kan juga udah enak, nggak ada yang ganjel gitu kan. Terus juga nggak yang kayak ngerasa kayak meriang-meriang, lesu gitu, enggak sih. Malah aktivitas itu kayak lebih seger aja. Karena kan nggak lesu, nggak apa gitu loh Mbak. Oh justru karena kemarin kan masih keganjel sama si amandel ini ya yang mulai membesar. Jadi ngerasanya tuh kayak kadang tuh kayak ngerasa padahal nggak demam ya, tapi kok rasanya kayak meriang gitu loh Mbak. Greges gitu ya. Kayak greges iya, gitu. Cuma waktu aku tem tuh pakai termometer tuh nggak apa-apa, suhunya tuh normal, tapi rasanya tuh kayak meriang, kayak nggak enak gitu, nggak gitu. Tahu nggak sih? Tapi pas nggak panas, terus tak termometer itu juga normal suhunya gitu loh. Pas habis operasi ini masih 1 bulan ya, ini enggak sih, aku nggak ngerasain kayak gitu lagi gitu. Lebih Bangun enak tidur ya jadi udah, ya, Mbak. Lebih terasa lebih enak. lebih terasa Setelah lebih enak dioperasi. juga. Setelah dioperasi itu kira-kira kalau abis dioperasi berarti sudah tidak ada radang tenggorokan ya, maksudnya amandel Amandelnya ya udah nggak ada. Berarti nggak akan kambuh lagi. Kemungkinan kamu sih mungkin ada ya Mbak ya, radang merah-merah mungkin di bekasnya itu. bekasnya Cuma itu. kan mungkin nggak kayak dulu gitu loh. kayak Jadi memang pola makannya memang juga harus dijaga. Harus tetap dijaga gitu ya. Saya pikir setelah operasi masih Loss boleh gitu ya. mie instan, pedas gitu. Justru habis operasi tuh enak tahu, sama dokter Alia tuh boleh makan es krim terus selama 2 minggu. Oh, gitu? Sampai bosen sudah. Tapi Mbak setelah operasi tuh Apa? ya apa sih rasanya Mbak? Rasanya mau tahu. Kamu yang rasain Ya, kan? di operasi dokter sendiri ya bun, nggak enak bun ya. Aduh ya Allah. Waktu habis dioperasi itu Mbak, waktu itu kan Setelah habis dari kamar OK kan biasanya kan sudah kalau sudah sadar 100% kan boleh makan ya. Iya, ya itu ampun, pertama Mbak. kali makan. Iya, apa kamu, pertama Mbak? kali makan minum gimana itu? jadi waktu itu kan aku dioperasi sekitar jam setengah 10 apa ya, sekitar jam segituan lah Mbak ya. Terus pokoknya dulu itu aku udah balik ke kamar, udah sadar nih. Nah waktu sadar buka mata gini tuh, itu rasanya di sini tuh kayak ngumpul kayak air liur semua, gak sih, kayak ngorok kayak gitu nggak sih? Kayak Kan gitu. luka masih kan Mbak. Parah-parahnya ya. Masih baru kan, bekasnya itu masih Iya, baru, karena saya tuh kayak air liurnya tuh ngumpul gitu, terus kayak kayak gitu, kayak kita Ada air airnya terus gitu ya. kayak gitu. Kok aku gini sih nafasnya gitu di pikiranku. Terus waktu balik ke terus aku tak sempet tanya tuh sama perawatnya, mbak kenapa Mbak gitu, kata perawatnya kan, ini boleh ditelan apa dibuang gitu. Bisa ngomong sih kan karena masih ada biusnya ya. Terus ternyata masih ada efek-efeknya lah, tapi sadar boleh ditelan boleh dibuang gitu. Dengarku Terus tapi akhirnya nggak aku telan ini Mbak, aku kan masih merasa jijik gitu ya karena banyak kan di sini. Terus nyampe di kamar itu aku langsung minta tisu nih sama suamiku, kan yang nungguin suamiku.
minta tisu nih, aku ludahin itu ya masih ada darahnya gitu sama air liur banyak gitu. Terus habis itu aku nyoba obat nelen tuh ya sakit sih Mbak. Maksudnya tapi bukannya sakit banget itu awalnya enggak. Ditelan apa dikeluarin enggak Mbak Marta? Keluarin dulu. Keluarin, Terus aku tahu ada darahnya itu kan Mbak, ada darahnya bekas operasi. bekas operasi. Terus habis itu ya tak buat nelen ya sakit sih, cuma enggak yang sakit banget karena mungkin masih ada efek-efek biusnya gitu ya Mbak ya. Untuk apa kayak nyerinya itu masih ada ambangnya itu masih iya. rendah lah gitu. Terus habis itu lama itu suruh minum es krim, suruh minum air dingin gitu, air putih dingin. Enak ya pas hawa-hawa kayak gini. Iya, terus minta suamiku belikan es krim gitu, belikan es krim 1 bungkus, 2 bungkus, habis tuh Mbak 2 bungkus. Oh itu doyan apa lapar? Karena kan takut ya masih mau makan, terus masih makan es krim tuh sampai sore tuh masih makan es krim, jadi kan memang bener-bener adem memang Mbak di sini. Terus kan juga mencegah juga biar dia nggak berdarah kan ya. Terus tuh sampai malam habis sisa mungkin Mbak itu Mbak, habis sisa itu udah kerasa udah mulai habis ya obatnya ya, obat nyerinya itu kayak ada batunya tahu Mbak rasanya Mbak. Iya. Batu apa duri? Ya duri kayaknya batu berduri. Oh aduh, kok double banget ya? Itu yang kayak nelen tuh kayak Sakit ya Mbak? sakit Mbak rasanya itu Mbak, sakit Padahal banget. itu sama apa itu sampean? Masih makan Apa baru es minum? krim. Masih Iya, es krim padahal ya. Masih Kan enak dingin ya. ya. Dingin kan lembut. terus juga karena nggak ada kulkas ya di kamar ya Bun ya, jadi minum air putihnya kan nggak dingin gitu loh Mbak. Iya, Justru iya. kalau airnya nggak dingin itu aku merasa kayak seri, kayak sakit gitu. Terus dapat makanannya dari rumah sakit itu waktu itu bubur sumsum sama ada kayak telur rebus gitu. Aku makan sih, justru buat makan itu enak dia ya, aku beraniin ya kalau enggak gitu kan loyo Bun ya. Terus pengalaman dari bocoran temanku yang udah pernah operasi juga tuh suruh makan telur putihnya karena katanya buat makan apa telurnya tuh enak, telur rebusnya itu. Terus aku coba bener sih memang, malah menurutku itu lebih enak dibuat makan daripada dibuat minum. Loh kok bisa? Padahal minum kan cair. Minum kan cair ya? Iya. Tapi rasanya kalau minum air tuh rasanya tuh kayak ada batunya gitu Mbak Kiki. Rasanya tuh kayak Padahal sakit banget, kayak alot gitu loh Mbak. Kalau buat nelen tuh rasanya tuh kayak gitu. Tapi kalau dibuat makan itu ya udah sakit, cuma sih enak kayak enak yang nggak begitu sakit gitu loh Mbak. Gitu. Tuh aku dikasih bubur sumsum, terus besoknya masih dikasih bubur sumsum. Hari kedua itu ya? Hari kedua itu ada bubur sumsum. Terus kan dikontrol tuh, di visita tuh sama dokter Alia. Dilihat, makanmu kurang banyak gitu. Hanya kurang. Kok tahu ya? Iya, nggak tahu ya, memang belum makan gitu. Terus ya aku jawab aja nih, buburnya sudah saya habiskan kok dokter gitu ya. Terus orang ya udah banyak makan, banyak minum biar cepat sembuh. Memang dokter Alia juga edukasi ke pasien-pasien kan gitu ya Mbak, yang kontrol-kontrol. Dapat 1 minggu kan kontrol tuh. Biasanya pasien-pasien tuh ini masih kurang banyak nih makannya, kurang berani nih, kurang apa gitu biasanya dokter Alia gitu. Sampai tahu ya. Nah dari situ aku berkaca, aku harus banyak makan, harus banyak, mumpung belum diomelin ya sama dokter Alia kan. Terus habis di visita itu katanya udah banyakin makan aja gitu kan. Terus setelah itu habis visita siangnya hari kedua itu langsung udah dikasih bubur tim aku Mbak. Dari rumah sakit tuh bubur tim gitu, ada sayur sopnya, ada nugget tempenya, ada ayam gorengnya. Itu cuma kan aku nggak makan goreng-goreng ya, aku nggak berani makan. Jadi aku makan sayur sopnya sama nasi timnya. Tapi ya sakit, cuma menurutku ya itu tadi lebih sakit minum air daripada minum itu. Jadi kalau habis makan kayak gitu tuh enaknya tuh minumnya air dingin, air putih tapi yang dingin gitu. Tapi karena di rumah sakit kan susah, jadi makan es krim. Jadi kalau habis makan nasi makan es krim. Itu langsung boleh pulang sudah. Itu hari kedua siang itu boleh pulang. Sampai rumah masih dimasakin nasi tim. Hari ketiganya aku udah makan nasi aja. Makan nasi biasa. Nasi biasa? Nasi tim nggak usah ditim, nasi biasa. Nasi biasa makan udah aman soto. ya. Masih sakit tapi kan ya? Tapi masih sakit, tetap masih sakit. Oh, Mbak, masih sampai Tapi memang harus berani kan Mbak. Kalau nggak gitu nggak sembuh-sembuh, tambah memerah. Karena memang
tetap merah merada. Tahu kan Mbak ya, gitu. tahu kan ini Mbak Lucy kan itu Pas jaga bareng awal masuk itu tahu awal ya. masuk itu dapat. Masih ada putih-putihnya sedikit. Dapat berapa hari aku Mbak ya? Seminggu ya Mbak ya? Belum. seminggu. 5 harian, 5 hari. Tapi itu Lima hari bisa baru langsung ngomong nggak sih? Apa baru ngomong cuma ngomong apa Awal gitu? masuk tuh ngomongnya nggak jelas gitu ya Mbak ya. Gitu. Oh iya dah. Iya. Kayak apa sih? Kalau aku dengernya tuh kayak bindeng ya Mbak ya, tapi nggak tahu ya orang lain yang dengerin gimana ya. Kalau udah berteriak gitu kan semua gitu ya Mbak. Iya ya. sakit, nggak bisa Mbak. Jadi Nggak bisa ngomong tuh ya cuma ngomong. iya Mbak, gitu aja. Oh, jadi ngomongnya. kalau untuk berbicara pun pasca operasi itu masih belum bisa seperti normal gitu ya. Jadi cuma- masih kayak buka mulut aja masih susah ya. nggak susah sih sebenarnya, bisa cuma nggak bisa powerful gitu loh Mbak. Jadi Oh iya iya. Mbak gitu aja Iya. gitu. Dengan nada-nada Mbak. Tidak. Kalau dekat saya mungkin apa Mbak? Gitu mungkin ya. Gitu. Apa Mbak? Terus juga karena rasanya tuh di sini tuh kayak banyak, jadi air liur tuh kayak ngumpul di sini gitu loh Mbak. Mungkin ya pikiranku ya, dulu kalau sebelum operasi kan masih ada amandelnya tuh, jadi air liur tuh masih kehalang dia gitu kan Oh, ya. iya. Sekarang kan udah nggak ada nih. Udah lost Jadi ya? udah lost kan. Jadi kayak rasanya tuh air liur tuh ngumpul di sini. Tanya sama Mbak Lucy, jadi atau sering kayak ngeludah. Bentar Mbak kayak gitu-gitu. Oh. Wes kamu di sini aja, nggak usah ngobrol sama pasien. Biar Mbak Lucy yang komunikasi sama pasien, kamu cuma ngasih teknik, tak gitu kan ya Mbak? Oh iya. Jadi waktu itu beberapa hari kan gitu ya. Oh, beberapa Saya gitu. ngobrol sama pasien, kamu ngasih tanya aja, kan jangan komunikasi kan. Daripada nanti pasiennya bingung ya kan. Daripada memanggil nanti gitu. memanggil pasien nyonya, Kiki, kan tadi nyonya. Terus juga kayak rasanya tuh di sini tuh kayak memang kayak banyak air liurnya gitu. Tapi alhamdulillah mbak-mbak semuanya ini kompak gitu ya. Maksudnya saling Harus gitu. dong. Jadi saling mengerti gitu loh. Jadi ada temennya yang sakit, ya udah kita yang ngehandle gitu. Maksudnya siapa yang bisa, ya kita yang ngehandle kayak gitu. Kita kerjaan lain aja yang maksudnya kan aku masih nggak bisa ngomong nih, berarti aku pakai yang tenaga aja, pakai yang tangan Oh, aja iya, gitu, yang nggak alat, ngomong apa gitu gitu. Oh iya iya. Jadi nggak usah banyak ngomong gitu ya. Kita ngomong aja di awet-awet istilahnya gitu ya. Betul. Jadi ngomong tuh seperlunya. Bener, apa puasa ngomong nggak juga sih, memang masih sedikit ngomong ya Mbak. Terus dapat 5 hari tuh kayak sama ya. Iya 5 hari. Mari Mbak coba liatin dong, aku kepo nih sama tenggorokanku bentukannya kayak apa. Masih ada putih-putihnya Mbak gitu, maksudnya kayak bekas operasinya tuh mungkin ya. Kalau kita di kulit kan gitu dia habis luka kegosok kan putih tuh, tapi kan jadinya dia kayak hitam gitu kan Mbak ya, kayak menebal mengering hitam. Nah kalau di tenggorokan itu jadinya tuh kayak putih gitu ya Mbak Lucy gitu nggak sih? Ada putih-putihnya. Kayak ada putih-putihnya gitu bekasnya, masih ada putih-putihnya Mbak gitu. Dapat seminggu kontrol lagi sama dokter Alia. Udah bagus sih, tapi yang sebelah kini masih ada putihnya. Karena memang aku nelennya tuh waktu itu cenderung yang sebelah sini. Jadi sebelah sini tuh masih kayak enggak sakit iya, cuma kayak masih ada putih-putihnya, kayak ada keraknya gitu loh Mbak. Jadi buat ngilangin kayak putih-putihnya atau keraknya itu memang harus banyak makan gitu. Jadi dapat 1 minggu itu sama dokter Alia lebih banyak dibuat makan yang sebelah sini juga, kalau bisa ya dua-duanya gitu. Intinya itu harus imbang makannya waktu itu nelennya gitu loh. Karena aku cenderung sebelah sini, akhirnya sebelah sini masih kayak ada keraknya putih-putihnya gitu. Nah habis itu sama dokter Alia udah boleh nyobain makan yang digoreng-goreng gitu. Goreng-gorengan. Oh sudah boleh. Berapa hari tuh Mbak? Dapat 1 minggu. Dapat 1 1 minggu minggu. tuh cobain makan goreng gitu, dikit-dikit gitu. Bisa sih. Awalnya sih kayak serak, kayak kalau rading tuh gimana sih kan makan gorengan nggak enak ya Nggak Mbak enak, ya. ya. Awalnya tuh kayak gitu Mbak rasanya, cuma kan tetap harus dilatih gitu ya ibaratnya ya. Cuma yang aman-aman aja wis, pokoknya orang makan soto nggak pedes aja tuh menurutku kayak panas gitu, karena memang kan bumbunya kan soto Ada cenderung- mericanya. iya merica apa, padahal waktu itu katanya ibu aku sih, katanya itu padahal nggak ada sambelnya, nggak ada mericanya, cuma kan pakai Bawang itu kayak kan kayak bawang, terus apa bawang Mbak? merah, bawang putih itu kan. Bawang merah, bawang putih terus kayak ada Jahe, pon-ponnya, kayak ada iya. jahenya gitu-gitu. Itu di aku tuh kerasa kayak pedes, kayak panas sih waktu itu. Ya, karena Padahal memang kondisinya luka kan di sini kan. Tapi kalau sekarang udah normal ya. maksudnya udah normal tuh apa? Udah nggak kerasa sakit atau maksudnya kalau Enggak, nelen enggak. udah aman gitu. Udah aman, kalau Udah nelen aman. udah enak, udah nggak ganjel, terus udah nggak sakit juga. Pokoknya 2 minggu pas
itu udah nggak kerasa sakit sama sekali. Oh. Karena memang harus banyak makan Dan berani. dan banyak minum, itu aja sih. Oh, kalau untuk banyak bicara nggak perlu ya? Untuk Dikurangi ngelatih aja, oh ngelatih. ngelatih sih ya sewajar. Kayak kalau aku bicara itu dari awal habis operasi sampai hari-hari selanjutnya itu biasa aja sih Mbak. Cuma memang bukan karena puasa bicara ya, tapi lebih ke kayak memang karena rasanya nggak nyaman gitu loh Mbak. Kayak sering kayak keluar air liurnya banyak gitu, kan nggak nyaman, kayak biasa sering kayak Mbak bentar ya mau meludah dulu kayak gitu-gitu loh. Lebih ke mencegah kayak itunya sih. Oke. Jadi jatuhnya tuh kayak ngomong sambil berkumur gitu loh Mbak. Gitu. Oke, ini langsung ke pengalamannya ya, kalau sih ya. Jadi kita langsung pengalaman. Iya, jadi kita ini mendengar juga gitu ya kalau mendengar. Tahu kan kita jadinya Mbak. Tahu. Jadi apa itu amandel? Terus kenapa bisa menyebabkan si amandel ini justru malahan meradang sampai membesar sampai akhirnya harus dioperasi gitu. Ya itu tadi sampai karena masa penyembuhannya. Penyembuhannya ya Bunda. Sampai tadi tidak boleh sebenarnya ya untuk mengkonsumsi yang instan gitu ya, bumbu-bumbu juga nggak boleh, pedes juga nggak boleh. Iya, dingin juga nggak boleh es ya. yang terlalu dingin itu juga kan memicu juga, apalagi habis makan pedes minum dingin. Itu gandengannya Mbak. Iya, itu gandengannya sekali itu ya. Kayaknya susah untuk Mbak Kiki nih, buat Mbak Kiki nih. Iya ya, berarti aku harus cepat-cepat bertobat ya supaya tidak seperti sudah ada korbannya. Benar. Iya benar. Coba kalau sih Mbak Saman itu memang suka pedes ya? Kalau sekarang enggak, sudah tobat. Tapi kalau waktu kuliah memang iya, mungkin itu efek samping dari zaman sekolah dulu gitu. Oh iya, padahal saya itu suka pedes itu mulai dari SD kelas 1 itu saya kalau beli bakso sama emangnya ya, sama emangnya itu dikasih sambelnya cuma sepucuk, aku mintanya 2 sendok. Aku nggak mau loh. Mungkin dia lihat loh kamu tuh masih kecil. Enggak, aku nggak mau gitu. Iya. Kan jadi sama emangnya dikasih sedikit pakai sambel neng. Karena anak-anak. Iya, karena anak-anak gitu ya. Kurang atuh kata aku. Berapa? 2. Kayak orang dewasa aja. Gitu ya. Kecil. Alhamdulillah aman. Ya, kita semua berdoanya semoga kita sehat ya. Benar. Karena kan kesehatan itu juga penting ya. Makan juga penting. Makan juga pedas. Enggak ya sahabat ya. Enggak sih biasanya. Bener. Aduh pusing, kasih pusing sana nih gitu ya. Bener. Jadi kayak itu alibi aja gitu ya. Ini kayaknya pusing deh. Enak nih kalau bakso pedes gitu ya. Enak nih kalau mie ayam pedes gitu. Padahal cuma ini efek perut aja gitu ya, sama hawa nafsu mungkin ya. Oke deh. Terima kasih banget untuk Kak Marta sharingnya, pengalamannya juga Kak Lucy ya. Kita sekarang sebagai pendengarnya Kak Marta. Ya, jadi kita dapat Mbak Marta. Iya benar, mengalami sendiri. Benar, dari mulai proses penyembuhannya juga, dan ini juga pelajaran buat kita semua gitu, terutama saya ya. Untuk yang udah tua ya. Jangan dikira udah tua nih terbebas dari aman enggak, masih tetap orang. Waktu itu juga ada loh Mbak pasien itu kayaknya, tapi nggak sama Mbak Lucy sih atau waktu itu malah ibu-ibu tuh usianya udah 50 tahunan Mbak kalau nggak salah. Itu operasi aman dulu waktu itu masih udah ibu-ibu. Mungkin itu dari dulu Mbak, waktu mudanya karena dia nggak periksa mungkin ya. Baru ketahuan sekarang. Itu usia mungkin dibiarkan ya Mbak, batuk-pilek gitu. Usia 40 tahun ke atas kok Mbak waktu itu, pokoknya kontrol sama Bu Dokter kan, dilihat kan dokter mau kontrol, terus temennya sama suaminya, ibu ini makannya kurang banyak ya. Iya dokter, ini takut sakit dokter gitu. Pasien itu bilang kayak gitu. Habis operasi aman. Aku ngasih dari situ udah aku tahu ternyata aman itu bukan buat anak-anak aja, karena saya sudah mengalami ya Bu, ternyata yang lebih tua juga ada gitu ya. Oke deh. Ini menjadi pelajaran buat kita gitu ya. Oke, terima kasih banyak ilmunya Kak Marta dan juga Kak Lucy.